Halo semua, selamat datang di channel Anime Pip. Semoga kalian yang menonton dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menonton alur cerita anime Bofuri episode ketiga. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita tonton alur ceritanya. Di episode ketiga ini diawali dengan Maple yang menjelajah rumah angker sendirian. Maple bertemu dengan bos rumah angker tersebut, kemudian Maple mengikutinya sampai ke sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada jebakan yang menanti Maple. Maple terjatuh ke dalam jebakan yang di dalamnya ada monster slime. Namun tak disangka, Maple menggunakan skill psikokinesis dan menggunakan slime untuk keluar dari jebakan itu. Setelah keluar, Maple mengalahkan bos rumah angker dengan sangat mudah. Hal itu ternyata menjadi perhatian para developer game yang menganggap Maple sebagai bug karena terlalu overpower. Setelah dikalahkan, bos rumah angker menjatuhkan 3 drop item. Salah satunya adalah item yang diinginkan Sally. Setelah sampai di markas guild, Maple memanggil Sally. Sally terkejut melihat Maple memakai pakaian yang aneh. Ternyata pakaian itu adalah salah satu drop item bos rumah angker yang memiliki skill poltergeist. Kemudian Maple memberikan 2 drop item yang diinginkan Sally. Namun setelah beberapa saat diberikan kepada Sally, Sally mengembalikan satu item kepada Maple. Maple bingung. Ternyata saat item itu dipakai, muncul tangan hantu yang membuat Sally ketakutan. Setelah itu tiba-tiba Maple mendapat pesan dari Mii. Mii membutuhkan bantuan Maple untuk membasmi monster yang bisa meningkatkan skill api milik Mii. Lokasinya berada di tengah kuburan. Ternyata monster itu tidak bisa diserang dengan serangan biasa. Dengan bantuan Maple, Mii bisa berkonsentrasi untuk memakai serangan yang lebih hebat. Mii merapal mantra yang cukup panjang. Maple kagum dengan serangan yang Mii lakukan karena hampir membuat semua area rata dengan tanah. Setelah membantu Mii, kemudian Maple mengajak Mii untuk berbincang ke sebuah kafe. Kemudian, tak sengaja Frederica dan Kasumi datang ke kafe. Akhirnya, mereka berempat pun berbincang-bincang. Setelah itu, akhirnya event ke-7 pun tiba. Di event ini, peserta bisa membentuk party dan bebas memilih medan tempur yang dibagi menjadi 4 tingkat kesulitan. Batas waktunya adalah 5 hari, dan hadiah penyelesaiannya akan diberikan sebuah medali. Sally dan Maple membentuk party. Mereka memilih area dengan kesulitan yang paling tinggi. Setelah dimulai, Maple dan Sally tiba di sebuah lokasi. Lokasi ini berupa menara 10 lantai yang akan menjadi lokasi pertempuran Maple dan Sally. Tak lama, Maple dan Sally masuk ke lantai pertama menara. Maple berinisiatif menggunakan skillnya untuk mempercepat sampai di lokasi bos lantai 1. Setelah sampai di lokasi, tiba-tiba seekor naga muncul dari bawah tanah. Ternyata naga itu adalah bos lantai 1. Sally dan Maple langsung menyerang naga itu. Namun naga itu lumayan cukup kuat. Saat bertarung, Sally melihat kelemahannya. Ternyata kelemahannya ada di dalam bagian tubuhnya. Sally menyuruh Maple untuk menyerang naga itu melalui mulutnya. Namun tak disangka, Maple malah sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh naga itu agar bisa menyerang bagian dalam naga tersebut. Akhirnya naga itu pun berhasil dikalahkan dan lantai pertama pun selesai. Di lain tempat, para developer kembali membicarakan Maple yang dengan mudah mengalahkan naga itu. Padahal naga itu sudah mereka desain dengan cukup kuat, namun Maple bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Namun para developer sudah menyiapkan monster yang jauh lebih kuat di lantai 2, di mana Maple sekalipun tidak bisa dengan mudah mengalahkannya. Kemudian mereka masuk ke lantai 2. Lantai kedua adalah area bertema perpustakaan. Tak lama kemudian muncullah bos lantai 2 ini. Maple langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Namun serangan Maple langsung diserap oleh bos lantai ini. Ternyata kemampuan bos lantai 2 ini bisa merebut skill lawan dan menirunya. Maple pun tak berdaya. Mengetahui hal itu, Sally mempunyai rencana untuk mengalahkan bos ini. Dengan dibantu skill provokasi milik Maple, Sally terus menyerang sambil menunggu kesempatan untuk mengalahkan bos ini. Saat Maple diserang dan dimakan oleh monster ini, Sally menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan skill rahasianya. Dengan skill rahasianya, bos lantai 2 ini berhasil dikalahkan. Lanjut ke area berikutnya. Akhirnya Maple dan Sally tiba di lantai ketiga. Area lantai 3 ini seperti di dalam gunung berapi, dipenuhi oleh magma. Saat menuju area bos, Maple terkena tetesan magma dan mendapat damage. Ternyata area ini sangat berbahaya. Tak lama muncullah bos lantai ketiga ini dari dalam magma. Bos ini terlihat sangat cukup kuat. Sally langsung menyerang dengan semua skillnya, namun tak ada satupun serangannya yang mempan. Maple mencoba membantu menyerang dengan meriam roh milik sirup. Namun saat bos terkena serangan sirup, tiba-tiba area pertarungan berubah menjadi beku. Sally dan Maple membekuk karena terkena status abnormal.
Mereka harus secepatnya mengalahkan bos agar tidak mati membeku. Maple langsung mengeluarkan skillnya dan langsung melawan bos. Lagi-lagi Maple mengalahkan bos dengan sangat mudah dalam sekali serangan. Sally pun terkejut melihat bos lantai yang cukup kuat ternyata terlihat lemah di hadapan Maple. Hal ini pun kembali menjadi perhatian para developer yang terus mengawasi Maple. Begitulah alur cerita di episode 3 ini berakhir. Nantikan alur cerita episode berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa.